Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Sumber dan Dasar Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ella Izzatun Nada MPD. Untuk anggota dari kelompok 3 sendiri, yang pertama ada Dian Damayanti dengan NIM 2008076052 dan Fitri Ainul Yakin dengan NIM 200807. Adapun pokok bahasan yang akan kami paparkan pada materi yaitu yang pertama adalah ada pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga adalah penutup. Pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan. Poin A yaitu latar belakang. Pendidikan adalah suatu proses dan sistem yang bermuara pada pencapaian suatu kualitas tertentu yang dianggap dan diyakini paling ideal. Kualitas hasil pendidikan generasi mendatang sangat tergantung bagaimana pendidikan itu diberikan saat ini. Dalam kehidupan dan penghidupan umat Islam banyak masalah yang dihadapi. Demikian pula dalam pendidikan Islam mempunyai problematika yang sama dalam kehidupan pada umumnya. Segala persoalan dalam Islam hendaklah selalu dikembangkan kepada sumber-sumber autentik yang dapat dijadikan hujah untuk menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan perundangan. Pendidikan Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang mendapat banyak perhatian dari para ilmuwan. Hal ini karena di samping perannya yang amat strategis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, juga karena di dalam pendidikan Islam ini terdapat berbagai masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan segera. Bagi mereka yang akan terjun ke dalam bidang pendidikan Islam, harus memiliki wawasan yang cukup tentang pendidikan Islam dan memiliki kemampuan untuk mengembangkannya sesuai dengan tuntutan zaman. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja sumber pendidikan Islam itu? 2. Apa saja dasar-dasar pendidikan Islam itu? Poin C yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja sumber pendidikan Islam itu. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja dasar-dasar pendidikan Islam itu sendiri. Bab 2 mengenai pembahasan. A. Mengenai sumber pendidikan Islam. Kata sumber dalam bahasa Arab disebut masdar yang jamaknya masdar. Dapat diartikan starting point atau titik tolak. Dapat juga dikatakan dengan point of origin atau sumber asli atau origin asli. Source sumber, infinitif atau tidak terbatas, verbal nouns atau kalimat kata kerja, dan absolut mutlak atau tujuan yang bersifat internal. Semua acuan yang menjadi sumber atau rujukan pendidikan Islam tersebut telah diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam mengantarkan aktivitas pendidikan dan telah teruji dari waktu ke waktu dan terkadang disebut sebagai dasar ideal pendidikan Islam itu sendiri. Sumber pendidikan Islam memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Antara lain, yang pertama yaitu mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai. Yang kedua, membingkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang di dalamnya termasuk materi, metode, media, sarana, dan evaluasi. Yang ketiga, menjadi standar dan tolak ukur dalam evaluasi apakah kegiatan pendidikan telah mencapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.
Menurut Hasan Langgulung bahwa sumber pendidikan Islam itu ada 6, antara lain yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga kata-kata sahabat atau mazhab sahabi, yang keempat kemaslahatan umat atau sosial, yang kelima tradisi masyarakat, yang keenam hasil pemikiran para ahli dalam Islam atau disebut dengan ijtihad. Untuk poin yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur. Sedangkan secara harfiah sendiri, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah melalui perantara malaikat Jibril. Nilai esensi dalam Al-Quran selamanya abadi dan selalu relevan pada setiap waktu dan zaman, tanpa ada perubahan sama sekali. Pendidikan Islam yang ideal harus sepenuhnya mengacu pada nilai dasar Al-Quran tanpa sedikit pun menghindarinya. Dalam Al-Quran sendiri memuat tentang yang pertama ada sejarah pendidikan Islam. Dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi yang berkaitan dengan pendidikan. Kisah ini telah menjadi beberapa suri tauladan bagi peserta didik dalam mengarungi kehidupan. Kisah tersebut diantaranya kisah Nabi yang pertama yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang merintis proses pengajaran pada anak cucunya, seperti pengajaran tentang asma atau nama-nama benda. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-31. Melalui sebuah asma, seringkali seseorang menemukan gambaran mengenai karakteristik sesuatu, minimal mengetahui apa dan siapa yang diberi asma itu. Asma menunjukkan identitas dan eksisnya sesuatu. Yang kedua yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mampu mendidik dan mengentaskan masyarakat dari banjir kemaksiatan melalui perahu keimanan, tidak membela dengan membabi buta kepada keluarga yang salah, menjadi pemula dalam mengembangkan teknologi perkapalan. Hal ini terdapat pada Quran Surah Hud ayat 42-43. Yang artinya bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh memanggil anaknya sedang dia berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah dia atau anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Yang ketiga yaitu kisah Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh ini memiliki sifat soleh, cerdas, dan tubuhnya kuat, mampu memfungsikan batu seperti fungsi hewan unta, mendayagunakan teknologi listrik untuk menghancurkan orang-orang yang durhaka. Kisah Nabi Soleh ini terdapat dalam Quran Surah Hud ayat 61-63. Yang keempat yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kepribadian ketuhanan yang tangguh meskipun hidup pada keluarga dan lingkungan yang korup. Perintis metode induktif dalam mencari kebenaran, sebagaimana ketika mencari Tuhan, mampu mendinginkan kobaran api yang panas, melerai panasnya amarah, dan menjaga bapak agama yang hanif bagi seluruh umat manusia, sehingga dibangunkan tempat kiblat yang disebut Ka'bah. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 96-97.
Selanjutnya ada kisah Nabi Isa alaihissalam yang kehidupannya bersejarah sehingga tercipta tahun Masehi, mengembangkan teknologi kedokteran sehingga mampu mengobati yang sakit, menjadi bapak pemula dalam ilmu kedokteran juga. Dalam kisah Nabi Isa ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Kemudian ada kisah Nabi Muhammad SAW yang kehadirannya ini membawa berkah dan rahmat bagi seluruh alam. Kehidupan yang sederhana, jujur dalam berdagang dan bisa dipercaya. Perilakunya Quran, sikapnya yang tabah dalam menghadapi berbagai ejekan dan siksaan. Tidak memiliki dendam pada orang yang sudah menyakiti, sebagai bapak pemula bagi penjelajahan ruang angkasa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Biarpun mata beliau terpejam, tapi hatinya tetap terjaga untuk berzikir kepada Allah. Kemudian ada kisah Luqman Al-Hakim. Kisah orang soleh ini selalu menganjurkan dasar-dasar filosofi pendidikan kepada anak-anaknya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Diserukan mengerjakan sholat, berbuat sopan santun pada orang tua, selalu bersabar, hidup bersahaja, dan tidak menyombongkan diri. Hal ini terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 12-19. B. Nilai-nilai normatif pendidikan Islam. Al-Quran memuat nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam, di antaranya A. Fiqhiyah yang berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. B. Khuluqiyah yang berkaitan dengan pendidikan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji. C. Amaliyah yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik yang berhubungan dengan pendidikan ibadah dan pendidikan muamalah. Al-Quran secara normatif mengungkapkan 5 aspek pendidikan dalam dimensi kehidupan manusia, antara lain A. Pendidikan menjaga agama, hifz al-dini, yang mampu menjaga eksistensi agama, mengembangkan, meramaikan, dan menyiarkan agama. B. Pendidikan menjaga jiwa, hifz nafsi, memenuhi hak dan kelangsungan hidup diri sendiri dan anggota masyarakat. C. Pendidikan menjaga akal pikiran, hifz al-akal, untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan hukum-hukumnya. D. Pendidikan menjaga keturunan, hifz al-nasbi, mampu menjaga dan melestarikan generasi muslim yang tangguh dan berkualitas. E. Pendidikan menjaga harta, benda, dan kehormatan, hifz al-amal wa al-ird, mampu mempertahankan hidup melalui pencarian rezeki yang halal, menjaga kehormatan dan kezoliman. 2. As-sunnah. Secara harfiah, as-sunnah adalah jalan hidup yang dijalani atau dibiasakan. Apakah jalan hidup itu baik atau buruk, terpuji atau tercela? As-sunnah menurut para ahli hadis adalah sesuatu yang didapatkan dari Nabi SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Corak pendidikan Islam yang diturunkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW antara lain: A. Disampaikan sebagai rahmat lil alamin, rahmat bagi semua alam, terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107-108. B. Disampaikan secara utuh dan lengkap, terdapat dalam Quran surat Saba ayat 28. C. Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak, Quran surat Al-Baqarah ayat 119, dan terpelihara autentitasnya terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. D.
Kehadirannya sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 48. Perilaku Nabi Muhammad tercermin sebagai uswatun hasanah yang dapat dijadikan suri tauladan terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam teknik operasional dalam pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan penuh pada umatnya. 3. Kata-kata sahabat. Mazhab sahabi. Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman juga. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakteristik antara lain: A. Tradisi yang dilakukan para sahabat secara konsepsional tidak terpisah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Kandungan yang khusus dan aktual tradisi sahabat sebagian besar produk sendiri. C. Unsur kreatif dari kandungan merupakan ijtihad personal yang telah mengalami kristalisasi dalam ijma. D. Praktik alamiah sahabat identik dengan ijma. 4. Kemaslahatan umat atau sosial. Masalil al-mursalah. Mas'alil al-mursalah adalah menetapkan undang-undang, peraturan, dan hukum tentang pendidikan dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nas, dengan pertimbangan kemaslahatan hidup bersama dengan bersendikan asas menarik kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Berikut ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Mas'alil al-mursalah. Memiliki 3 kriteria. Yang pertama, apa yang dicetuskan benar-benar membawa kemaslahatan dan kerusakan setelah melalui tahapan observasi dan analisis. Misalnya pembuatan tanda tamat, ijazah dengan foto pemiliknya. Yang kedua, kemaslahatan yang diambil merupakan kemaslahatan yang bersifat universal yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Misalnya perumusan undang-undang sistem pendidikan nasional di negara Islam atau di negara yang penduduknya mayoritas muslim. 3. Keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya perumusan tujuan pendidikan tidak menyalahi fungsi kehambaan dan kekhalifahan manusia di muka bumi. 5. Tradisi atau adat kebiasaan masyarakat. Uruf. Tradisi, uruf atau adat adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri, sehingga jiwa merasa tenang dan melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat yang multikompleks dan dialektis. Kesepakatan bersama dalam tradisi dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan Islam dan memiliki syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal sehat dan tabiat yang sejahtera, serta tidak mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan, dan kemudaratan. 6. Hasil pemikiran para ahli dalam Islam atau ijtihad. Ijtihad berakar dari kata jahda yang berarti al-musyaqqah atau yang sulit, dan badzi al-musyai wa taqati pengarahan, kesanggupan dan kekuatan. Said Al-Taftani memberikan arti ijtihad dengan tahnil al-juhdi, ke arah yang membutuhkan kesungguhan, yaitu pengarahan
segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas puncaknya. Hasil ijtihad berupa rumusan operasional tentang pendidikan Islam yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif atau induktif dalam melihat masalah-masalah kependidikan. B. Dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam merupakan landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar ideal atau sumber pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung, dasar operasional pendidikan Islam terdapat 6 macam, yaitu yang pertama, dasar historis. Dasar historis adalah dasar yang berorientasi pada pengalaman pendidikan masa lalu, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan, agar kebijakan yang ditempuh masa kini akan lebih baik. Yang kedua, dasar sosiologis. Dasar sosiologis adalah dasar yang memberikan kerangka sosio ini daya yang mana dengan sosio budaya itu pendidikan dilaksanakan. Dasar ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam prestasi belajar. Yang ketiga, dasar ekonomi. Dasar ekonomi adalah yang memberikan perspektif tentang potensi-potensi finansial, menggali dan mengatur sumber-sumber, serta bertanggung jawab terhadap rencana dan anggaran pembelanjaannya. Yang keempat, dasar politik dan administratif. Dasar politik dan administratif adalah dasar yang memberikan bingkai ideologis yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan dan yang dicita-citakan dan direncanakan bersama. Dasar politik menjadi penting untuk pemerataan pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kelima, dasar psikologi. Dasar psikologi adalah dasar yang memberikan informasi tentang bakat, minat, watak, karakter, motivasi, dan inovasi peserta didik, pendidik, tenaga administrasi, serta sumber daya manusia yang lain. Dasar ini berguna juga untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kesejahteraan batiniah pelaku pendidikan agar mereka mampu meningkatkan prestasi dan kompetisi dengan cara yang baik dan sehat. Yang keenam, dasar fisiologis. Dasar fisiologis adalah dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya. Bagi masyarakat sekuler, dasar ini menjadi acuan terpenting dalam pendidikan, sebab filsafat bagi mereka merupakan induk dari segala dasar pendidikan. Ada satu tambahan dasar lagi, yaitu dasar religius. Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dasar ini secara detail telah dijelaskan pada sumber pendidikan Islam. Dasar ini menjadi penting dalam pendidikan Islam, sebab dengan dasar ini maka semua kegiatan pendidikan jadi bermakna. 3. Penutup. A. Kesimpulan. Pendidikan Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang mendapat banyak perhatian dari para ilmuwan. Semua acuan yang menjadi sumber atau rujukan pendidikan Islam tersebut telah diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam mengantarkan aktivitas pendidikan dan telah teruji dari waktu ke waktu dan terkadang disebut sebagai dasar ideal pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung, bahwa sumber pendidikan Islam itu ada 6, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata sahabat, mazhab sahabi, kemaslahatan umat atau sosial, mashalil al-mursalah, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat atau urut, hasil pemikiran para ahli dalam Islam atau ijtihad,
Dasar pendidikan Islam merupakan landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar idea atau sumber pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung, dasar operasional pendidikan Islam terdapat 6 macam, yaitu historis, sosiologis, ekonomi, politik, dan administrasi, psikologis, dan fisiologis. B. Saran. Bagi seorang muslim, terutama mereka yang bergelut di bidang pendidikan Islam, disarankan untuk betul-betul mengetahui dan memahami dasar-dasar norma atau etika, serta harus mampu untuk mengaplikasikannya dalam proses. Berikut adalah daftar pustakanya. Bisa dilihat ya teman-teman. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.